Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Purnia Putri dari kelas PGMI 3C NIM 1860205221043. Di sini saya membuat video yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari soal UTS kurikulum dan pembelajaran. Soal yang pertama, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Kurikulum adalah hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan siswa agar dapat membangun kompetensi dan karakteristik yang sesuai. Ada 4 hal dominan dari karakteristik peserta didik yang harus dipahami oleh pendidik, yaitu kemampuan dasar seperti kemampuan kognitif atau intelektual, B. Latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, dan agama, C. Perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, dan minat, D. Cita-cita, pandangan ke depan, keyakinan diri, daya tahan, dan lain-lain. Untuk mengetahui karakteristik kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan dengan pemberian tes atau pretest. Tes yang diberikan dapat berkaitan dengan materi ajar sesuai dengan paduan kurikulum. Selain itu, pendidik dapat melakukan wawancara, observasi, dan memberikan kuesioner kepada peserta didik. Teknik untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik adalah dengan menggunakan kuesioner, interview, observasi, dan tes latar belakang siswa. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat menginteraksikan dalam kurikulum? Pembelajaran berbasis proyek adalah cara pembelajaran yang berorientasi pada proses pelatihan berdasarkan masalah-masalah nyata yang dilakukan sendiri melalui kegiatan tertentu atau proyek. Untuk menginteraksikan pembelajaran berbasis proyek, pendidik dapat menentukan materi pembelajaran dengan pemilihan masalah yang nyata, menyusun daftar kegiatan peserta didik agar proses pembelajaran menyenangkan, merancang penyajian masalah untuk dapat memandu peserta didik, menemukan alokasi waktu dan jadwal pembelajaran, mengorganisasikan kelompok-kelompok belajar, merancang sumber belajar, merancang lingkungan belajar, dan merancang format penilaian proses dan hasil belajar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Makna dari teknologi pembelajaran merupakan aplikasi atau media yang telah dirancang secara modern dan dimanfaatkan sebagai teori dan praktik dalam pembelajaran. Sebagai sumber belajar, penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilan yang lebih menarik sehingga anak terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Dalam pembelajaran ada beberapa manfaat dari teknologi, diantaranya adalah A. Menambah informasi, B. Meningkatkan kemampuan belajar, C. Memudahkan akses belajar, D. Materi lebih menarik, dan E. Meningkatkan minat belajar. Pertanyaan yang keempat yaitu, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan? Dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan karena evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan tetapi perlu revisi atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Contoh evaluasi kurikulum adalah dengan
Evaluasi terhadap komponen kurikulum. Evaluasi ini dilaksanakan terhadap komponen tujuan, komponen materi atau isi, komponen metode, dan komponen evaluasi itu sendiri, di mana pelaksanaannya dapat dilakukan pada setiap pembelajaran berlangsung. Karena melalui pembelajaranlah semua komponen kurikulum dalam arti kurikulum aktual dapat dilihat dengan jelas dan dirasakan oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Dalam dunia pendidikan, terdapat dua pengertian tentang penilaian, yaitu penilaian dalam arti asesmen dan penilaian dalam arti evaluasi. Penilaian dalam arti asesmen merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi pencapaian hasil belajar dan kemajuan belajar siswa serta efektifkah penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan penilaian dalam arti evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara keseluruhan. Contoh konkret penilaian dalam pembelajaran adalah dengan tes penempatan dan pretest yang dilakukan sebelum program pembelajaran dimulai. Tes penempatan bertujuan untuk menempatkan peserta program pada tempat yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pada saat program berjalan, Anda perlu mendiagnosis kesulitan belajar setiap siswa dengan melakukan tes diagnostik. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk menemukan kesulitan belajar yang dialami siswa. Di samping berusaha mendiagnosis kesulitan belajar siswa, guru juga harus memonitor proses pembelajaran yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang sedang diajarkan dapat dicapai oleh siswa dengan melakukan tes formatif. Lalu, pada akhir pembelajaran, guru dapat melakukan tes sumatif untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai keseluruhan tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Baik, itu tadi jawaban dari soal UTS yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.